Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Kamis pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Maka mari kita mengalami kasih karunia Tuhan ini. Kita kembali bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Dengan percaya lewat firman Allah di pagi hari ini, kita semakin kuat dalam iman dan semakin menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita berdoa saudara. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik untuk kami. Dari waktu ke waktu Engkau tidak pernah berhenti menyapa kami. Hari ini kami kembali disapa firman-Mu. Harapan doa kami Tuhan, firman di pagi ini kembali menyemangati kami, semakin meyakinkan kami Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena itu ialah di sorga berfirmanlah untuk kami, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus yang adalah firman, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Kamis pagi ini tertulis dalam kitab Roma 5 ayat 12 sampai 17. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Adam dan Kristus. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa, dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku, tema renungan kita di Kamis pagi ini dituliskan demikian dalam sabda Bina Umat, diselamatkan oleh Yesus. Saudaraku, kita paham betul karya penyelamatan Allah di dalam Yesus itu tidak terjadi di awal kehidupan manusia di dunia, yang kita biasa sebut di Taman Eden. Tidak. Tapi karena proses kehidupan dari Taman Eden sampai zaman Musa, lalu kemudian masuk ke zaman Yesus, inilah realitas yang kemudian menggiring Yesus untuk menjadi penebus, untuk menjadi juru selamat. Nah, kalau kita membahasakan secara rohani saudara, karya penyelamatan Yesus yang menebus dosa-dosa kita itu diakibatkan oleh pelanggaran manusia dari Firdaus sampai zaman Musa, seperti dikatakan dalam bacaan kita, bahkan sampai di masa Yesus. Kita bisa lihat dalam kitab Kejadian pasalnya yang pertama, bagaimana kemudian di situ dikatakan dari awal sebenarnya manusia itu ciptaan yang termulia, dijadikan serupa segambar dengan Allah. Kejadian 1 ayat 26. Dalam hakikat sebagai ciptaan yang termulia, manusia diberikan kewenangan untuk menguasai apa saja yang ada di Taman Eden di luar dari dirinya.
antara hewan, tumbuh-tumbuhan, dan jenis ciptaan yang lain yang ada di sekitar mereka. Tapi dengan berjalannya waktu, jelas sekali dalam pasal 3 tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa di kitab Kejadian, di situ kemudian terjadi amarah Allah karena manusia tidak mengindahkan perintah Tuhan. Dan mereka dilempar keluar dari Taman Eden dan menjadi ciptaan yang mengembara. Dalam saat menapaki kehidupan, mengais rezeki dengan derita karena buah dari dosa itu tadi. Dan ternyata dosa Adam dan Hawa, saudaraku, tidak berhenti hanya di Taman Eden. Terus berulang sampai kepada anaknya, yakni Kain membunuh adiknya Habel. Dan seterusnya berlanjut kepada peristiwa air bah di zaman Nuh, di mana alam murka atas manusia dan dunia ditenggelamkan lewat peristiwa air bah yang dahsyat. Dan terus sampai kepada orang-orang Israel yang tidak taat dan setia kepada Allah, sehingga mereka digiring ke pembuangan atau perbudakan baik di Mesir maupun di Babel. Ini bukti bahwa manusia tidak pernah taat kepada Allah, walaupun sudah pernah terjadi penghukuman atas satu orang yang berdosa dalam bacaan kita, itu Adam. Tapi manusia terus mengikutinya, seakan tidak pernah takut dengan hukuman Allah. Bahkan orang-orang Israel, saudaraku, yang sudah digiring keluar lewat pendampingan Musa, terbebas dari perbudakan di Mesir, yang diselamatkan oleh Allah dari kejaran tentara Firaun yang memiliki kelengkapan senjata yang luar biasa. Pada waktu mereka berhadapan dengan laut yang dalam dan luas, di situ pertolongan Allah berlaku. Laut itu dikeringkan dan mereka bisa, orang Manado bilang, bisa berjalan dengan balenggang dan sampai di seberang. Dan tentara Firaun yang mengejarnya dengan senjata lengkap, ketika ada di tengah laut, laut itu ditutup kembali dan mereka semua tenggelam. Tapi itu pun tidak membuat manusia sadar akan kasih karunia Allah, akan kebaikan Allah. Mereka memberontak, mereka membuat patung dari emas lalu menyembahnya. Lalu muncullah 10 hukum Allah yang kita sebut hukum Taurat, supaya manusia terikat dengan aturan-aturan hukum Taurat tersebut. Tapi tetap saja, saudaraku, masih banyak pelanggaran yang manusia lakukan, kendati pun hukum Taurat sudah diberlakukan. Melihat situasi kondisi manusia yang suka memberontak dari Allah ini, lalu dinubuatkan seorang juru selamat yang dikisahkan oleh para nabi tentang kelahirannya, tentang kehidupannya, tentang penderitaannya untuk menebus, tetapi juga tentang kebangkitannya dan kenaikannya di sorga yang sebentar lagi akan kita rayakan, hari kenaikannya ke sorga, yang hendak mengatakan bahwa dia adalah Allah yang maha baik. Harapannya, saudaraku, ketika Yesus sudah lahir, hidup dan melayani, lalu menderita dan mati, bangkit dan naik ke sorga, manusia sudah berhenti untuk berbuat dosa. Tapi mari kita berenung, saudaraku, betulkah harapan ini menjadi kenyataan? Betulkah saya dan Bapak Ibu yang sudah mengimani Yesus sebagai Tuhan sudah tidak melakukan dosa lagi? Ini menjadi pertanyaan yang patut kita jawab dan kita renungkan dengan iman, saudaraku. Karena sadarilah, walaupun Yesus sudah menjadi penebus bagi dosa-dosa kita, tapi ketika kita kembali kepada dosa itu, kembali melakukan pelanggaran dengan memberontak daripada Allah, maka keselamatan itu akan lepas dari kita, saudara.
Makanya ada firman yang berkata, jika engkau menolak aku di hadapan sesamamu, maka di hadapan Bapakku aku juga akan menolak engkau. Dan ada firman lagi yang berkata, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Jadi keselamatan itu saudaraku di dalam Yesus, itu sedang berproses. Ya, sedang berproses. Yang saya mau katakan begini, sejak Yesus lahir, mati, hidup, mati, dan bangkit, itu tidak ada lagi manusia yang berdosa, karena sudah ditebus. Tapi yang ada adalah manusia-manusia pembuat dosa. Artinya dia sudah ditebus, dia sudah kehilangan dosanya, tapi dia buat dosa lagi. Nah ini yang baik untuk kita renungkan saudara. Karena mari kita ingat, Yesus tidak akan datang lagi untuk menjadi penebus. Dia tidak akan disalibkan untuk kedua kali untuk menebus dosa kita, tidak saudara. Tapi kedatangan Yesus yang kedua adalah untuk menjadi hakim. Kita akan diadili di pengadilan Yesus. Di situ akan ditentukan kepada kita, kita menjadi orang yang terbebas dari dosa atau sebagai pendosa. Mari kita renungkan ini saudaraku, supaya kita mulai berhati-hati dalam menjalani hidup ini. Fokus menyembah Allah dalam Yesus, karena dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dialah yang akan membebaskan kita dari dosa. Tidak ada kekuatan yang lain saudaraku. Jangan berlindung kepada orang tua. Jangan berlindung kepada orang yang kuat. Jangan berlindung kepada pimpinan-pimpinan kita. Jangan. Tapi berlindung kepada Allah. Kalau kita berlindung kepada Allah, kita tidak akan jahati orang tua kita, kita tidak akan jahati teman kita tidak akan jahati pimpinan kita tidak akan jahati rekan kerja kita, dan kita tidak akan pernah meninggalkan pelayanan Tuhan. Karena kita tahu, ketika kita bersama dengan Tuhan, yang disemangati dalam diri kita adalah berkarya melayani. Itu moto Tuhan Yesus saudara. Aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Jadi ini baik saudara. Jangan pernah bermimpi Yesus datang menjadi penebus lagi untuk kita dengan bersedia untuk disalibkan ini. Penyaliban Yesus hanya terjadi satu kali di 2000 tahun yang lalu, dan sekarang dia sudah menjadi Tuhan. Dia tidak akan terus menjadi hamba lagi. Dia sudah menjadi Tuhan. Maka mari kita menjadi hamba untuk Dia. Betul-betul kita taat kepada, kita menyembah Dia, kita mengagungkan dan mempermuliakan namanya. Maka percaya, keselamatan yang datang dari Yesus akan kita miliki hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan, karena Engkau kembali memberikan penyegaran kepada kami, bagaimana kami mau setia kepadamu. Karena kami sadar betul, yang Engkau minta dari kami setelah Engkau mati dan bangkit adalah setia. Bukan melakukan dosa dengan harapan Engkau datang kembali lagi menebus dosa kami, tersalibkan kembali. Tidak demikian Tuhan. Yang kami tahu, di hari depan nanti kami hanya akan ada di pengadilan Tuhan, menerima keputusan Tuhan apakah kami dibenarkan atau tidak. Semua tergantung bagaimana kami merefleksikan kehidupan kami. Kalau kami setia, kami baik, maka kami akan dimenangkan oleh Tuhan. Tapi kalau kami jahat dan kami cenderung lari dari Engkau, maka kami akan mengalami kematian yang kekal, yaitu penderitaan yang abadi, di mana kami akan masuk neraka. Kami mohon Tuhan, sediakan surga untuk kami, agar kami terus semangat untuk melakukan yang baik dalam hidup ini seperti yang Engkau inginkan. Terima kasih untuk semua yang Engkau nyatakan bagi kami. Berkati kami dan ampunkan dosa-dosa kami. Dengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.